Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah transaksi penjualan harian sederhana yang dimana jika ada nama barang yang kita pilih di sini atau kita isi di sini, maka nanti otomatis akan memunculkan harga jualnya berapa, sisa stoknya berapa, sehingga kita bisa menghitung pendapatan harian kita. Nah, ini untuk keterangan kolom stok akan diambil dari tabel kondisi stok. Jika nanti sisa stoknya sama dengan 0, maka keterangannya out of stock. Jika sisa stoknya 1 sampai dengan 4, nanti keterangannya krisis stok. Jika kondisi stoknya sisanya 5, maka nanti keterangannya stok aman. Atau jika kondisi stoknya lebih besar sama dengan 5, maka keterangannya stok aman. Nah, untuk mengisi nama barang di sini, kita akan buatkan sebuah drop-down list yang datanya akan diambil dari tabel nama barang, sehingga nanti kita tinggal pilih-pilih saja datanya. Nah, karena kita akan membuatkan drop-down list, maka dipastikan data nama barang yang berada pada tabel barang ini tidak ada yang duplikat, sehingga nanti hasilnya akan akurat atau akan menjadi exact match. Nah, sekarang kita akan membuat drop-down listnya terlebih dahulu. Nah, kita pilih salah satu sel saja, lalu kita masuk ke menu data, lalu ada data tool, kita pilih yang data validation. Di menu setting ini ada allow, nah kita pilih yang list, source-nya kita ambil dari tabel nama barang ini, lalu untuk error alert-nya kita pilih yang information, title-nya misalnya kasih keterangan, huruf besar semua, keterangan, error message-nya misalnya nama barang tidak ditemukan. Oke. Nah, jadi nanti jika ada nama barang yang kita pilih di sini, maka nanti otomatis harga jualnya berapa, sisa stoknya berapa, pendapatan dari penjualannya berapa, lalu keterangan stoknya kenapa atau apa. Tetapi jika ada nama barang yang tidak terdaftar di tabel ini, maka nanti akan memunculkan sebuah pop-up. Misalnya rokoknya apa aja deh. Nah, nanti nama barangnya akan muncul seperti ini. Akan muncul pesan pop-up seperti ini. Nah, ini drop-down-nya akan kita tarik ke bawah. Kita kosongkan dulu datanya. Nah, lalu kita tarik ke bawah drop-down-nya. Nah, kita ambil salah satu aja, misalnya jarum super. Nah, sekarang kita tinggal mencari harga jualnya untuk jarum super ini. Nah, berarti kita menggunakan formula VLOOKUP, rank lookup-nya menggunakan yang tipe post. Oke, langsung saja kita cari untuk harga jualnya, sama dengan VLOOKUP. Lookup value berarti ini adalah kata kunci, titik koma. Nah, ini titik koma silahkan sesuaikan dengan settingan komputer masing-masing. Jika menggunakan koma, gunakan koma. Jika menggunakan titik koma, gunakan titik koma. Lalu ada table array. Table array ini berarti tabel barang, yang datanya akan kita ambil mulai dari kolom nama barang sampai dengan kolom stok. Lalu kita kunci dengan menekan F4. Nah, ini supaya ketika formulanya ditarik ke bawah, tabel array-nya tidak ikut ke bawah. Titik koma lagi, call index 6. Nah, ini berarti urutan kolom untuk harga jual. Nah, dia berada pada urutan ke-1, kedua, ketiga. Lalu kita pilih yang false. Nah, false ini penulisannya bisa diganti dengan 0 seperti ini, tetapi karena saya sering menggunakan tipe false seperti ini, maka saya gunakan seperti ini. Nah, ketemu. Jadi, jarum super harga jualnya adalah 20.500. Nah, ini 20.500. Kita coba cari yang lain, misalnya jarum coklat, 14.000. Nah, ini jarum coklat betul 14.000. Nah, tetapi jika formulanya kita tarik ke bawah, maka ini akan jadi NA. Kenapa jadi NA? Karena belum ada data yang kita pilih. Nah, misalnya kita pilih, maka dia akan memunculkan datanya. Nah, supaya dia tidak NA, ketika belum ada data yang kita pilih, maka kita kasih formula tambahan, yaitu if NA. Nah, peletakannya sebelum penulisan dari formula VLOOKUP. Kita tambahin saja if NA. Nah, nanti value-nya diisi dengan formula VLOOKUP. Lalu nanti setelah false ada kurung tutup,
kita kasih 0 misalnya, karena ini akan jadi perhitungan, maka harus diisi bilangan. Oke, kita tarik lagi formulanya ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari sisa stok. Sisa stok ini akan diambil dari stok awal. Jadi kita ambil dulu stok awalnya, baru nanti jika ada pembelian, maka dia akan mengurangi stok awalnya. Nah, kita ambil dulu dengan formula VLOOKUP. Kita copy saja formula yang tadi, lalu nanti yang 3 ini akan diganti dengan urutan kolomnya. Nah, kita copy dulu, kita paste seperti biasa. Nah, ini yang 3 ini call index 6, kita ganti menjadi urutan ke-1, kedua, ketiga, keempat. Berarti diganti dengan 4. Nah, ketemu jarum coklat, stoknya adalah 17. Nah, ini karena belum ada pembelian di sininya, maka dia akan tetap berada di 17. Nah, karena jika ada pembelian di sini, maka ini harus otomatis dikurangi dengan jumlah pembelian barang di sini. Nah, kita kasih formula tambahan. Jadi VLOOKUP akan dikurangi dengan SUMIFS. Nah, sum rank-nya diambil dari satu sel ini. Lalu kita kunci yang depannya saja, L4 yang depannya. Lalu titik koma. Kriteria rank-nya diambil dari kriteria nama barang ini. Satu sel aja dulu, jangan dulu ditarik ke bawah. Lalu kita kunci lagi depannya, titik koma, baru kriteria satunya yang ini berarti. Kita ambil dari nama barang ini. Oke. Nah, jadi misalnya di sini ada pembelian 10. Nah, jadi sisa stoknya tinggal 7. Nah, sekarang kita akan tarik formulanya ke bawah. Nah, di sini jarum coklat. Dia sisa stoknya masih 7 karena di sini belum ada pembelian. Nah, kita akan coba mengisinya dengan 3 misalnya. Nah, maka otomatis akan menjadi 4. Nah, karena sisa stok dengan sisa stok yang berada pada tabel barang ini belum balan, maka kita akan buat balan dulu. Nah, jadi stok awal ini nantinya akan dikurangi dengan jumlah beli yang di sini. Nah, berarti ini formulanya sama dengan stok awal akan dikurangi SUMIFS, dikurangi dengan sum rank-nya, jumlah beli yang di sini kita pilih semua. Lalu kita kunci lagi dengan menekan F4, titik koma. Nah, ini kriteria rank-nya. Kita ambil saja dari nama barang ini, lalu kita kunci lagi. Titik koma lagi. Nah, ini kriterianya diambil dari nama barang yang ini. Oke, kita enter. Nah, ini kan 10 nih, jarum super. Sisa stok awalnya 10, sisa stoknya masih 10 karena belum ada pembelian buat jarum super. Nah, kita tarik dulu formulanya ke bawah. Nah, ini ketemu jarum coklat, sisa stoknya tinggal 4. Nah, ini udah balan. Di sini juga udah 4. Nah, kenapa 4? Karena kan 10 ditambah 3, 13 akan mengurangi stok awal 17. Maka 13 akan mengurangi 17, sisanya 4. Nah, ini 4. Nah, sekarang kita tinggal mencari pendapatan. Pendapatan berarti tinggal dikalikan saja sama dengan jumlah beli dikali harga jual. Oke, temu kita tarik formulanya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal mencari keterangan stok. Nah, untuk mengisi keterangan stok ini, datanya akan kita ambil dari tabel kondisi stok ini. Jadi jika nanti sisa stoknya 0, keterangannya out of stock. Jika sisanya 1 sampai dengan 4, maka krisis stok. Jika lebih besar sama dengan 5, maka nanti stoknya aman. Nah, biasanya untuk mengisi keterangan seperti ini, biasanya kita menggunakan formula if bertingkat atau nested if, tetapi kita sekarang akan mencoba menggunakan dengan formula VLOOKUP. Berarti penulisan formulanya sama dengan VLOOKUP. Lookup value berarti ini diambil dari sisa stok yang ini. Titik koma, tabel array-nya kita ambil dari tabel kondisi stok ini, dimulai dari kondisi stok sampai dengan keterangan stok. Lalu kita kunci dengan menekan F4. Titik koma lagi. Nah, ini call index 6-nya untuk keterangan, berarti kolom ke-1, kolom kedua. Lalu kita pilih yang true, jangan yang false. Oke. Nah, ini 7, karena dia lebih besar sama dengan 5, maka keterangannya stoknya aman.
Nah, kita tarik. Nah, ini kan ketika ada data yang belum diisi di sini, dia keterangannya out of stock karena akan dianggap 0. Nah, kita kasih formula saja, formula tambahan di sininya. Jadi, ketika ada data yang terisi di sini, maka dia akan mulai membaca formulanya. Tetapi jika masih kosong, maka dia belum bisa membaca formulanya. Nah, kita tambahin saja formulanya if biasa seperti ini. Nah, jika sel yang nama barang ini sama dengan 0 atau kosong seperti ini, maka value if true-nya kosongin saja. Lalu jika false, maka disuruh menjalankan formula VLOOKUP. Oke, kurung tutup, enter. Nah, kita tarik formulanya ke bawah. Nah, maka yang tadinya di sininya kosong, lalu belum ada pembelian, maka keterangannya jadi kosong seperti ini. Tapi jika ada pembelian, misalnya di sini jarum super. Nah, ini jarum super. Harga jualnya 20.500. Sisa stoknya 10, berarti ini belum ada pembelian. Nah, betul kan belum ada pembelian. Lalu sisa stoknya 10 sama sisa stok 10, berarti ini udah balan. Keterangan stoknya stok aman. Nah, kenapa stok aman? Karena jika sisa stoknya lebih besar sama dengan 5, maka keterangannya stok aman. Tetapi misalnya jika kita borong semua, jika ada pembeli rokok jarum super ini semua, nah maka sisa stoknya menjadi 0, di sini juga menjadi 0 atau kosong, lalu keterangannya out of stock. Tapi jika kita ganti misalnya menjadi 7, nah maka sisa stoknya di sini menjadi 3, di sini juga menjadi 3, lalu keterangannya krisis stok. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan kasih warna di kolom keterangan ini. Jika nanti keterangannya out of stock, maka warnanya di sini akan otomatis memunculkan warna sesuai dengan keterangan out of stock ini. Lalu jika nanti keterangannya krisis stok, maka warnanya akan seperti keterangan krisis stok ini. Nah, berarti kita menggunakan conditional formatting. Di home, ada conditional formatting ini. Kita pilih yang new rule. Kita pilih yang use a formula ini. Nah, kita pilih salah satu aja di sini. Lalu kita hilangkan yang tanda dolar di depan sel 4 ini, yang keempat ini. Sama dengan lagi. Jadi, jika sel O4 ini sama dengan out of stock, nanti keterangannya seperti itu. Maka kita kasih warna merah ini. Nah, lalu oke. Kita kembali lagi ke conditional formatting. Manage rule. Nah, ini kita hapus, lalu kita pilih semua di sini. Nah, baru kita apply. Nah, misalnya ini untuk jarum super, kan stok awalnya 10, kita akan borong menjadi 10 semua. Nah, maka jika ada keterangan out of stock, maka dia akan berubah warna selnya menjadi warna merah seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk yang krisis stok. Sama caranya seperti yang tadi. Masuk ke home, masuk ke new rule, lalu masuk ke use formula. Nah, kita ambil stok ini yang paling atas. Lalu kita hapus lagi yang dolar di depan angka 4-nya. Jika O4 ini sama dengan krisis stok kan seperti itu, maka ini akan dikasih warna kuning. Oke. Nah, oke lagi. Nah, kita masuk ke conditional formatting lagi. Manage rule. Nah, ini kita samakan. Kita pilih dari kolom pertama sampai dengan terakhir, lalu kita apply. Nah, jadi ketika ada krisis stok, maka si sel warnanya otomatis akan mengikuti yang keterangan yang berada di kolom stok ini. Nah, sekarang kita akan mencari seluruh modal yang digunakan untuk pembelian produk atau untuk membeli jenis-jenis rokok ini. Berarti ini kita tinggal kali saja harga beli awal akan dikalikan dengan jumlah stok awal. Berarti ini sama dengan harga beli awal akan dikali dengan jumlah stok. Oke, kita tarik formulanya ke bawah. Lalu kita sum saja untuk menjumlahkan seluruh modalnya. Nah, ketemu 1.998.990. Berarti ini adalah seluruh modal yang digunakan untuk penjualan.
Nah, sekarang kita tinggal mencari pendapatan kotor kita. Ya, ini berarti tinggal dijumlahkan saja dari jumlah pendapatan ini. Oke, kita sum. Nah, ketemu pendapatan kotor kita adalah 387.000. Nah, ini kenapa disebut pendapatan kotor? Karena masih terdapat modal. Nah, kita akan kurangkan dulu pendapatan kotor ini dengan jumlah modal kita. Nah, ketemu. Nah, ternyata dengan jumlah penjualan seperti ini belum bisa menutupi terhadap modal. Nah, kita masih minus 1.611.990. Akan tetapi jika setiap barang ini kita jual semua atau stoknya habis semua, maka ini akan ketemu berapa pendapatan bersihnya. Nah, misalnya ini untuk jarum coklat, kita akan beli semua. Nah, ini yang sisa 4 ini kita beli. Oke, lalu ini jarum coklat, jarum super. Jarum super ini sudah habis, lalu kita sampurna mil misalnya. Lalu kita borong 13. Oke. Sudah sampurna mil, sampurna kretek, kita borong lagi 15 misalnya. Lalu sudah sampurna kretek, gudang garam, kita borong lagi semua 14. Gudang garam filter ini udah habis, berarti L-Abol ini kita borong 19. Oke. Lalu MLD kita borong 11. Nah, berarti pendapatan bersih kita dari modal 1.998.990, kita hanya mendapatkan laba bersih sebesar Rp105.210. Nah, ini adalah transaksi penjualan harian sederhana yang dapat digunakan oleh toko-toko atau warung-warung dengan skala penjualan menengah. Jadi dengan adanya laporan transaksi ini, kita dapat dengan mudah mengetahui jenis barang apa saja yang stoknya telah habis, atau dapat dengan mudah mengetahui jenis barang apa saja yang stoknya akan segera habis, sehingga kita dapat segera menambahkan stoknya kembali. Nah, demikianlah tutorial sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.